Baik, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pembekuan darah ikan. Nama-nama kelompok kami: Laurentius Leong Koban, Christian Silvano Rasani, Avelin Maria Wiman Seran, dan Jessica Abani. Oke, kami akan langsung ke materinya. Hemostasis adalah fungsi yang sangat penting saat hewan merespon cedera atau memiliki gangguan pembekuan darah. Pendarahan setelah cedera vaskular harus dihentikan untuk mencegah kehilangan darah, sehingga tubuh membutuhkan mekanisme koagulasi yang efektif pada ikan. Koagulasi darah. Koagulasi adalah proses kompleks di mana darah memulai pembentukan gumpalan padat. Ikan adalah vertebrata air yang merupakan anggota takson vertebrata terbesar dan paling beragam yang berumur lebih dari 500 juta tahun. Mereka telah berkembang menjadi 3 kelompok utama, yaitu Adnata, Chondritis, dan Actinoteuthis. Ikan bertulang menyimpang dari kelompok penting lainnya, Elasmobranchiomorphi, yang perwakilannya baru-baru ini adalah Chondritis atau ikan bertulang rawa. Beberapa jenis analisis koagulasi darah yang dilakukan pada teleos menunjukkan bahwa proses koagulasi pada dasarnya mirip dengan vertebrata lain seperti mamalia. Selain itu, proses yang ditemukan pada ikan berbeda dengan amfibi dan reptil yang menunjukkan sistem koagulasi yang mirip dengan sitostolos. Studi tentang prostaglandin melaporkan bahwa darah ikan laut membeku lebih cepat daripada darah ikan air tawar karena aktivitas biologis dapat bervariasi di antara spesies ikan. Namun, baik ikan air laut dan air tawar, prostaglandin mensintesis dengan cara yang sama. Namun demikian, studi tentang profil koagulasi ikan laut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mekanisme hemostasis teleos laut dan air tawar. Ketika membandingkan teleos dan vertebrata tanpa rahang, Perfius dan vertebrata tanpa rahang memiliki jaringan yang dibagi faktor dengan protrombin dan tetapi jalur faktor jaringan melibatkan faktor 7 dan 10 dan faktor jaringan adalah satu-satunya sistem sistem pembekuan darah aktif dari sitostol. Oleh karena itu, mereka menunjukkan waktu pembekuan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan suhu dan ikan teleos. Namun, bahkan pada ikan bertulang rawan atau bertulang, nampaknya beberapa mekanisme interaksi untuk menjaga fluiditas darah di dalam pembuluh darah tanpa pembekuan atau peluruhan, dan kombinasi dari mekanisme ini menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan hemostasi. Nah, di sini akan menjelaskan faktor koagulasi yang diketahui pada ikan teleos, fungsi dan kemungkinan saat terkait. Yang pertama, fibrinogen yang berfungsi gel untuk membentuk leukotriene, protrombin yang berfungsi faktor aktif 1, 5, 7 dan trombosit, kalsium yang berfungsi faktor 2 aktif, proselerin yang berfungsi mendukung faktor 10 dan faktor 2 aktif, faktor stabil yang berfungsi mengaktifkan faktor 9 dan 10, faktor antimoflik yang berfungsi dukungan untuk faktor 9 dan 10 aktif, faktor natal yang berfungsi faktor 10 aktif, faktor Stuart power yang berfungsi untuk faktor 2 aktif, antecedent thromboplastin plasma yang berfungsi sebagai faktor 12 aktif, dan prakerein, faktor Hageman yang berfungsi untuk faktor 11 aktif, dan pratulerein, kinegen dengan berat molekul tinggi yang berfungsi mendukung aktivitas timbal balik faktor 12, dan prakerein. Sistem trombonase dibentuk oleh integrasi faktor XA, FA, CA, dan phospholipid yang berfungsi faktor 2 aktif, antiprotein yang berfungsi menghambat faktor 2A dan 10A, konvektor untuk heparin, protein S
berfungsi untuk kofaktor untuk protein C yang diaktifkan. Protein C berfungsi menonaktifkan faktor F dan 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme koagulasi darah. Yang pertama, perubahan waktu pembekuan. Yang kedua, masalah homeostatik yang dapat disebabkan oleh defisiensi vitamin. Yang ketiga, kelainan pembuluh darah dan kerusakan hati. Yang keempat, dampak logam berat. Dan yang terakhir, pengasaman air permukaan. Agregasi tirombosites. Seperti yang kita ketahui bahwa agresi tirombosites kemampuan darah untuk menggumpal apakah kurang normal atau berlebihan. Sistem pembekuan darah ikan sangat kompleks dan melibatkan trombosit serta senyawa tambahan. Asam arakidonat adalah turunan penting dari asam lemak jenuh yang merupakan bagian dari membran fosfolipid sel termasuk trombosit. Penggunaan antiagregat mempengaruhi homostasis ikan yang mungkin mempengaruhi waktu perdarahan tetapi tidak pada waktu pembekuan. Hal ini menunjukkan bahwa trombosit mempunyai pengaruh yang berbeda pada waktu pendarahan dibandingkan dengan pada waktu pembekuan. Kesimpulan dan perspektif. Mekanisme koagulasi ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti stres, vitamin K kekurangan, kerusakan E, paparan produk kimia, kelainan pembuluh darah, gangguan trombosit, dan koagulasi kekurangan faktor. Mekanisme yang terlibat dalam hemostatis teleos relatif sama dengan yang ditemukan pada mamalia, tetapi tampaknya lebih sederhana. Pada awalnya, koagulasi dimulai dalam beberapa detik dengan pembentukan sumbat trombosit di situs yang rusak dan trombosit menempel pada serat kolagen pembuluh darah atau faktor jaringan menggunakan reseptor spesifik. Akibatnya, komponen plasma bekerja dalam kaskade kompleks untuk membentuk fibrin yang memperkuat sumbat trombosit. Ini proses yang disebut hemostatis sekunder yang dapat dibagi menjadi jalur akhir yang umum, jalur intrinsik, dan jalur ekstrinsik. Sekian dan